Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi ini, materi tentang pasar persaingan sempurna, dan saya tidak akan menjelaskan terlalu panjang tentang pasar persaingan sempurna, karena beberapa penjelasan seperti eh, definisi, kemudian struktur pasar, ciri-ciri, dan lain sebagainya itu sudah ada pada makalah mahasiswa. Jadi di sini saya hanya menjelaskan bagian yang saya rasa perlu dilengkapi. Penggolongan jenis pasar. Pasar di sini intinya terbagi menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna itu terdiri dari beberapa yang dalam materi nanti saya kupas menjadi hanya 3 saja sesuai dengan silabus pembelajaran, yaitu monopoli, oligopoli, dan monopolistik. Tapi untuk materi kali ini saya akan jelaskan tentang pasar persaingan sempurna. Baik, di sini saya ulas lagi untuk definisi dari pasar persaingan sempurna. Jadi, pasar persaingan sempurna, bentuk pasar di mana di pasar terdapat banyak penjual dan pembeli. Setiap penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Harga ditetapkan oleh hasil interaksi antara pembeli dan penjual. Kemudian, pembeli mengetahui keadaan pasar, sehingga para pembeli mengetahui harga dan perkembangan di pasar. Akibatnya, para produsen tidak dapat menjual barangnya dengan harga yang tinggi. Gambar ini menunjukkan kurva permintaan dari pasar persaingan sempurna. Kurva permintaan pada pasar persaingan sempurna berbentuk garis lurus horizontal pada tingkat harga tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perusahaan yakin menjual seluruh barangnya pada tingkat harga tertentu. Ada dua jenis pendekatan analisis keseimbangan pasar. Jadi, analisis ini digunakan baik untuk pasar persaingan sempurna maupun pasar persaingan tidak sempurna. Nah, dua jenis pendekatan ini digunakan untuk mencari keuntungan maksimum, yaitu ada dua. Yang pertama, pendekatan total, dan yang kedua, pendekatan marginal. Penerimaan total, penerimaan rata-rata, dan penerimaan marginal. Yang pertama, TR adalah penerimaan total, yaitu seluruh pendapatan yang diterima perusahaan atas penjualan barang hasil produksi. TR itu memiliki rumus P kali Q, di mana P adalah harga, Q adalah jumlah barang. Penerimaan total dapat meningkat akibat perubahan harga atau perubahan jumlah penjualan barang. Penerimaan total meningkat apabila yang pertama harga naik sedangkan jumlah penjualan tetap atau bertambah, atau yang kedua jumlah penjualan meningkat sedangkan harga tetap atau meningkat. Yang kedua, AR atau average revenue adalah penerimaan dari hasil penjualan setiap unit atau barang. Dengan kata lain, penerimaan rata-rata adalah hasil bagi antara penerimaan total dengan jumlah penjualan. Apabila dirumuskan, AR itu sama dengan total revenue dikali dengan jumlah barang. Yang ketiga adalah penerimaan marginal. Penerimaan marginal adalah tambahan penerimaan dengan menjual satu unit lagi hasil produksinya. Penerimaan marginal merupakan hasil bagi antara perubahan penerimaan total dengan perubahan jumlah penjualan. Kurva di sini menjelaskan beberapa keadaan pasar ketika baik untung, rugi, ataupun ketika BEP atau break-even point. Jadi di sini kita lihat bahwa yang pertama yang di kolom kiri sebelah atas yaitu kondisi apabila grafik keseimbangan dengan kerugian minimum, yaitu ketika kurva average revenue yang bergaris horizontal itu di bawah dari average cost. Jadi average cost itu di atas dari average revenue, itu adalah keadaan
merugi. Sedangkan di sebelahnya, di kanan atas, itu adalah keadaan ketika untung maksimal. Kapan? Yaitu ketika average revenue itu di atas dari average cost. Sedangkan yang ketiga adalah keadaan ketika BEP, yaitu ketika average revenue itu bersinggungan dengan average cost. Tabel berikut menunjukkan penetapan output dan harga keseimbangan menggunakan pendekatan total atau total approach. Di sini bisa dilihat dari kolom sebelah kiri, quantity itu dimulai dari 0 sampai 80, kemudian P sama dengan artinya price sama dengan average revenue, itu mulai dari quantity 0 sampai quantity 80, itu tetap nilainya 90, dan ini salah satu ciri dari pasar persaingan sempurna, di mana kurva permintaan tidak akan berubah sekalipun variabel seperti penjual dan pembeli itu mengalami perubahan. Lalu ada total revenue, di mana tadi rumusnya P kali Q, price kali quantity, kemudian ada total fixed cost, lalu ada total variable cost dan total cost. Nah, dalam pendekatan total, cara mengetahui kondisi yang baik itu dengan cara mengurangi total revenue dikurangi dengan total cost. Jadi pada quantity 0, total revenue-nya itu sebesar 0, kemudian dikurangi total cost-nya 1200, jadi minus 1200. Lalu pada saat quantity 10, itu total revenue-nya itu 900 dan total cost-nya 1600, sehingga diperoleh minus 700, begitu seterusnya. Nah, dari perhitungan ini bisa disimpulkan bahwa ketika quantity 0 dan 10, maka kondisinya ini rugi atau loss. Sedangkan ketika quantity-nya 20, maka perusahaan mengalami BEP. Lalu ketika quantity-nya 30-50, itu perusahaan mengalami keuntungan. Ketika kuantitinya ditingkatkan menjadi 60, maka kembali menjadi BEP, dan ketika kuantitinya 70-80 itu mengalami kerugian. Nah, kemudian kondisi profit dengan yang profit paling besar itu ketika kuantiti 40 dengan kondisi profit sebesar 800, dan ini yang paling besar. Tabel berikut menggunakan pendekatan marginal, di mana dalam pendekatan marginal ada 3 kondisi perusahaan. Yang pertama, perusahaan sebaiknya meningkatkan jumlah produksi ketika nilai marginal cost lebih kecil dibandingkan marginal revenue, karena dapat meningkatkan hasil penjualan atau total revenue dan meningkatkan keuntungan atau profit. Yang kedua, perusahaan akan mencapai output ideal dalam keadaan profit ketika nilai marginal cost sama dengan marginal revenue. Dan yang ketiga, perusahaan harus berhati-hati untuk menambah jumlah produksi ketika marginal cost lebih besar dibandingkan marginal revenue. Karena meskipun total revenue meningkat, tapi profit bisa berkurang. Dan di sini sama dengan pendekatan total, di mana ada tambahan dari tabel marginal cost dan marginal revenue. Dapat dilihat di sini bahwa profit maksimum yang didapatkan perusahaan itu sebesar 800 dengan kuantiti 40, yaitu ketika kondisi marginal cost itu sama dengan marginal revenue. Sedangkan ketika kondisi marginal cost lebih kecil dibandingkan marginal revenue, pada kuantiti 0 sampai 10 itu mengalami kerugian, pada kuantiti 20 itu mulai BEP, dan pada kuantiti 30 itu profit. Sedangkan apabila diteruskan melebihi kuantiti 40 dengan profit maksimum 800, ketika diteruskan dengan kuantiti 50, maka profit akan turun lagi menjadi 600 meskipun masih untung. Kemudian kalau diteruskan lagi menjadi kuantitinya menjadi 60, maka kembali BEP, dan ketika diteruskan 70 sampai ke 80, maka terjadi loss atau rugi.